Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Arsya yang jaga poli hari ini dengan Ibu siapa? Ririn. Baik, Ibu Ririn usianya berapa Bu? Kami 27 tahun. Maaf, apakah sebelumnya sudah menikah Ibu Ririn? Belum. Untuk pekerjaannya sekarang? Saya karyawan swasta sih. Kemudian untuk alamat tinggalnya sekarang di mana Ibu? Di Jalan Kebonjeruk nomor 3. Ada keluhan yang ingin disampaikan Ibu? Saya tuh belakangan ini tuh kayak lemes, dok. Teman-teman saya tuh katanya pada komentar kelihatan lebih pucat katanya, dok. Terus kadang itu saya juga ada sedikit sesak nafas kalau habis beraktivitas sih, dok. Untuk riwayat menstruasinya bagaimana Ibu? Apakah lancar? Lancar sih, dok. Cuman sekali 2 kali aja saya pernah terlambat. Tapi normal aja sih. Pas sebelumnya ada riwayat mimisan atau gusi berdarah seperti itu? Nggak ada sih, dok. Untuk bola air besarnya apakah lancar? Kemudian apakah ada riwayat penyakit sebelumnya seperti malnutrisi, hemoroid, atau kanker? Saya nggak pernah check up sih, tapi saya nggak pernah merasa gejala kayak gini sih, dok. Berarti sebelumnya belum pernah ya? Untuk keluhan lemas, pucat dan sesak nafasnya ini apakah memberat saat selama melakukan aktivitas? Iya sih, dok. Sesak nafasnya siapa lagi itu kalau habis aktivitas parah banget. Lemasnya ini pucat sama sesak nafasnya udah dari kapan? Kayak kalau lemesnya sih udah kurang lebih 1 bulanan ya, dok. Tapi kalau sesak nafasnya ini baru-baru ini sih, kayaknya sekitar seminggu 2 mingguan. Seminggu 2 minggu ya. Apakah sebelumnya udah pernah diberi obat atau berobat ke dokter? Belum pernah ya. Apakah sebelumnya pernah konsumsi obat-obatan juga untuk penyakit yang lain? Enggak sih. Apakah dari keluarga ada yang menderita anemia atau defisiensi besi? Setahu saya sih enggak ya, dok. Ada ya. Baik, Ibu, untuk pola makannya sendiri bagaimana Ibu sehari-hari? Kebetulan sih kalau makan belakangan ini saya lagi diet sih, dok. Jadi saya tuh lagi ngurangin karbo gitu, dok. Saya fokus makan sayur-sayur aja sih, dok. Oh, cuma sayur. Iya, dok. Selain itu, apakah seperti mengonsumsi teh juga? Iya, dok. Saya tuh ada lewat di FYP TikTok saya, dok. Katanya tehnya itu bisa membantu melangsingkan, dok. Jadi saya minum 3 kali sehari. 3 kali sehari ya. Sarapan, makan siang, dan malam, dok. Biar cepet berat turunnya, dok. Oke, baik. Jadi sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar anemia defisiensi besi? Anemia sih pernah sih, dok. Defisiensi besi. Ya mungkin pernah ya, dok. Ya saya lupa. Oke, baik. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai anemia defisiensi besi, yaitu merupakan defisit dari cadangan besi akibat kondisi seperti yang sebelumnya Ibu katakan, yaitu Ibu lagi mengkonsumsi sayur-sayuran, kemudian mengkonsumsi teh itu terutama 3 kali sehari. Nah, hal tersebut itu dapat menyebabkan kurangnya asupan besi dalam tubuh Ibu, kemudian adanya gangguan dari absorpsi besi dan kehilangan besi, dan menyebabkan pada tubuh itu lemas, kemudian pucat, seperti itu ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya akan saya berikan suplemen zat besi yaitu Sangobion untuk mengisi cadangan besi yang kurang dari tubuh Ibu. Kemudian mungkin nanti ada sedikit efek samping dari preparat besinya seperti rasa terbakar di dada, mual, kram perut, kemudian diare. Kemudian reaksi-reaksinya nggak usah ya, reaksi sistemik. Kamu baru terima. Kemudian untuk reaksi cepatnya ini bisa meliputi hipotensi, sakit kepala, malaise, urtikaria, dan reaksi anafilaktik. Kemudian setelah ini saya minta Ibu untuk melakukan cek lab atau screening, monitoring untuk mengecek
hemoglobin. Lalu akan dilakukan evaluasi untuk diagnosisnya apakah sudah tepat atau belum, serta penyakit penyertanya. Kemudian saya harapkan ibu untuk mematuhi minum suplemen besinya secara teratur dengan dosis yang tepat. Ibu untuk prognosisnya sendiri itu baik apabila ibu rutin mengkonsumsi suplemen zat besi yang saya berikan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa sembuh nggak dok? Untuk anemia sendiri itu bisa sembuh apabila ibu itu rutin mengkonsumsi zat-zat besi atau suplemen. Terima kasih. Kasih dok. Ibu, perkenalkan saya Dr. Arsyan Dilawali hari ini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Tika. Oke, baik Ibu Tika, sekarang usia berapa Ibu? Ya saya 35 tahun. Mungkin ada keluhan yang ingin disampaikan? Oh, bukan saya sih dok, ini dok anak saya. Ini usianya 12 tahun. Itu belakangan ini tuh kayak lemas gitu dok, kayak kurang berenergi sih dok gitu. Selain lemas dan kurang berenergi, apakah ada sisi seperti wajahnya pucat atau ada sakit perut, nyeri perut seperti itu? Kalau pucat sih ya belakangan ini dia kayak rada-rada pucat gitu sih, tapi kalau sakit perut kayaknya nggak ada. Apakah sebelumnya ada riwayat patah tulang atau ada gagal pertumbuhan pada masa kecilnya? Enggak, masih ya normal ya. Sebelumnya ada riwayat pengobatan yang pernah dilakukan? Nggak pernah ada. Sehat. Kemudian untuk lemasnya ini sudah dari kapan Ibu? Ya ini udah mulai loyo sekitar 3 mingguan gitu dok. Iya. Apakah sebelumnya pernah masuk rumah sakit Bu anaknya Bu? Iya sering masuk keluar masuk gitu. Dia sering ditransfusi darah. Oh, Transfusi darah. Jadi Ibu sebelumnya apakah maaf ya, apakah ada riwayat pernikahan antar saudara itu? Nggak ada sih dok. Setahu saya sih nggak ada ya. Mungkin dari keluarga apakah ada yang meninggal karena anemia sebelumnya? Ada dok. Kakek saya. Oh, kakek. Apakah sebelumnya Ibu tahu apa thalassemia itu? Kurang tahu sih. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lebih dahulu ya Bu. Di sini sebelumnya apakah ada keluhan tambahan dari anaknya Bu? Nggak ada sih dok. Oke, baik. Di sini saya izin menjelaskan mengenai thalassemia. Jadi di sini dari hasil analisis saya, kemungkinan besar anak ibu itu menderita thalassemia karena pernah ditransfusi darah ya sebelumnya. Jadi thalassemia itu merupakan penyakit genetik yang diturunkan bisa dari saudara atau orang tuanya, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan screening lebih lanjut terhadap anggota keluarga juga yang lainnya. Setelah ini saya minta ibu untuk melakukan screening lebih lanjut. Apabila ditemukan hasil thalassemia yang positif, dapat dilakukan transfusi darah kembali. Kemudian pemberian chelate agent untuk mencegah terjadinya hemosiderosis atau overproduksi besi. Kemudian perlu tambahan suplemen seperti asam folat dan pengurangan absorpsi besi dengan meminum teh dan mengurangi vitamin C. Kemudian dari transfusi darah ini punya efek samping yaitu penularan infeksi seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV, serta adanya resiko hemosiderosis, sehingga perlu monitoring status besi secara rutin ya Ibu. Dan Ibu untuk keberhasilan terapinya sendiri yaitu mencapai kadar HB yang optimal. Kemudian untuk memonitoring resiko dari hemosiderosis atau overproduksi dapat dilakukan pengukuran status besi secara rutin. Kemudian untuk prognosis dari thalassemia ini sendiri baik apabila dengan terapi yang tepat, dan pada pasien thalassemia mayor dan dengan transfusi rutin akan diberikan chelate agent untuk mengurangi resiko morbiditas dan mortalitas akibat hemosiderosis. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Akan bisa sembuh dok anak saya. Mohon maaf sekali Bu, untuk thalassemia sendiri itu masih belum dapat disembuhkan. Tapi kita coba bantu dengan transfusi darah untuk
setidaknya dapat mengontrol kondisi anak ibu lebih baik lagi.